jangan sampai kita kemudian dikadali, ya. Jangan sampai kita akhirnya bukan matau cengkung, tapi kita menelan kerugian yang besar. Ya, jadi kita harus bertekad matau cengkung supaya kuda kita balik dan kita mencapai kejayaan. Nah, untuk mencapai hal itu, nomor satu kita harus menguatkan logika kita, naluri kita, pengalaman kita, tanpa bisa dihasut untuk melakukan sikap membabi buta di mana bertujuan untuk suatu luapan obsesi yang di luar daya kemampuan kita, Hans. Penyambungan kayu dengan kayu untuk satu batang kusen nggak bagus, Hans. Biasanya, Hans, dan seringkali terbukti, ya, penghuninya mengalami kerugian finansial yang cukup banyak, Hans, bisa sampai kebangkrutan, Hans. Saya selalu menganjurkan untuk rumah-rumah tuh pakai kayu, Hans. Kenapa? Agar pertumbuhan feng shui-nya bagus sehingga ekonomi membaik. Sonora FM News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama saya Hans Christian, tentunya di Feng Shui Sonora edisi 19 Juni 2026. Dan seperti biasa kalau kita ngomongin Feng Shui, Hans nggak sendirian, sudah terhubung melalui line telepon juga ada Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selalu baik, apa kabarnya juga, Hans? Sehat Pak Kang? Oh, bagus lah, mudah-mudahan semuanya sehat ya, yang bertugas. Amin. Maupun yang sekarang sedang nguping nih. Betul Pak Kang. Oke, malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Kang? Waduh, ada beberapa pertanyaan bagus ya. Apa nih? Ada yang bertanya mengenai meja karena mengacu kepada kusen yang nggak boleh disambung gitu ya. Kemudian mengenai posisi dapur, kompor, dan posisi peletakan pisau juga di dapur bagaimana gitu ya. Boleh. Tetapi sebelum kita sampai ke situ nih, ada satu hal yang menggelitik nih, Hans. Apa nih Pak Kang? Saya mau nanya, Hans. Ini hari tanggal berapa ya, Hans ya? Tanggal 19 Pak Kang. 19 Juni ya? Betul. 2026. Ya. Kalau berdasarkan Imlek tanggal berapa tuh? Mana kalendernya Hans ya? Tanggal 5 bulan 5 tahun 2577 tentunya ya. Nah, ini hari, Hans, hari makan bacang, Hans. Kita mau ngucapin dulu untuk yang merayakannya, ya, tentu saja Happy Bacang Days deh. Ini Hans harus bacang deh abis ini, Iya, ini hari pecun nih, ya. Nah, udah makan belum tuh bacangnya, Hans? Kayak sepertinya belum deh, lupa sih. Belum, makan malam juga belum Pak Kang. Nah, kalau kita berbicara masalah bacang nih, Hans, kita ingat itu, Hans, Apa Pak Kang? cerita zaman dulu sebelum Masehi ya. Itu di Danau Milwo itu, karena saking keselnya nih, yang namanya Cheyen, dia tuh kan dari negara Qi, kalah tuh sama negara Qin, diserang habis. Padahal sebelumnya dia udah kasih nasihat sama rajanya, Hans. Harus begini, jangan sampai nanti ada penyusup, pembokong dan lain sebagainya. Tapi namanya dia tuh yang paling bener, Han, di negara yang udah bobrok, Hans, yang udah banyak penjilatnya, Hans. Ya udah gak didengar, malahan akhirnya karena dia sendirian, dia dibuang deh, dipecat, dijauhkan. Nah, karena negaranya kalah, akhirnya dia menceburkan diri tuh ke Danau Milwo. Sampai akhirnya dirayakan, orang mengirim makanan yang dibungkus supaya jasad dia tuh jangan diganggu binatang air gitu kan. Nah, kemudian karena yang mengirim makanan itu adalah perahu-perahu naga, supaya naganya menakuti binatang air. Sekarang kan ada itu tuh apa, perlombaan perahu naga. Iya benar Pak Kang, iya betul. Nah, tetapi bukan itu saja yang saya mau bicarakan. Ada yang jauh lebih penting, Hans. Apa tuh Pak Kang?
kita kan sekarang ini di tahun kuda api ya. Betul. Saya sengaja loh Hans, Apa bahkan? ya membuat video penjelasan mengenai bagaimana menyiasati tahun kuda api ini dengan kalender ya. Oh ya. Nah, videonya saya sengaja juga untuk dipublish pada hari Bacang ini Oh, Hans. spesial ya, diatur ya. Iya ya. Ya. Walaupun ternyata dipublishnya tanggal kemarin tuh. Sebetulnya dipublish pada hari ini Hans Iya, gitu ya. Jadi dengan tujuan bagaimana nih kita menyiasati situasi jangan sampai nih Hans di tahun kuda yang apa ya? Yang apa nih Hans? Yang membabi buta. Benar, luar biasa. Yang bernafsu ya, nafsunya membabi buta. Jangan sampai karena menuruti nafsu belaka nih Hans, suara-suara yang mengkritik, suara-suara yang mengajukan usulan yang jauh lebih baik tertutup ya oleh pujian-pujian yang sebetulnya hanya menyesatkan Hans. Ya, betul Pak. Ya, nah, ini kita harus waspada Hans, jangan sampai nanti kita akhirnya termakan oleh hasutan-hasutan yang nggak bagus ya. Sehingga kalau kita terhasut Han, maka prinsip kita hilang. Jangankan prinsip Hans, Apa itu Bang? prinsip kan boleh dibilang adalah hasil daripada olahan pengalaman, logika dan lain sebagainya toh. Tapi kalau itu udah sampai menghilang, naluri juga menghilang, pengalaman diabaikan Hans, wah bisa berantakan kita Hans. Padahal nih Hans, tahun kuda kan tahun di mana semangat mudah untuk dipuncakkan, Oke. logika mudah untuk ditajamkan. Ya. Asalkan jangan sampai logika itu, nalurinya itu diabaikan sehingga lebih menuruti nafsu yang membabi buta tadi. Ini yang kita harus waspadai. Nah, pada video yang sudah kita publish di hari ini, ya, kita ada menganalogikan matau cengkung. Artinya apa? Kalau kuda itu balik nih Hans, dulu nih kalau jenderal-jenderal pergi perang, ya, dia berharap kudanya bisa balik Hans. Oh. Kalau iya. kudanya balik berarti kan dia menang dong, selamat. Betul. Kalau kudanya nggak balik berarti penunggangnya udah out tuh Hans. Kita kan nggak mau menjadi satu yang kalah kan? Betul. Iya. Kita mau menjadi sesuatu yang menang. Ya, misalnya kita berharap nih Hans, bukan hanya kita pribadi loh. Iya. Ya, kita berharap negara kita juga makin jaya. Amin. Kita khawatir nih Hans, jangan sampai negara-negara di sekitar kita nih akhirnya mencari celah untuk mengambil keuntungan tidak terpuji pada kita sendiri dong. Iya. Ya. Nah, itu berkaitan dengan yang luas. Yang lebih kecil lagi ya diri kita sendiri dong. Betul Bang. Ya, jangan sampai kita kemudian dikadali. Ya, jangan sampai kita akhirnya bukan matau cengkung tapi kita menelan kerugian yang besar. Ya, jadi kita harus bertekad matau cengkung supaya kuda kita balik dan kita mencapai kejayaan. Nah, untuk mencapai hal itu, nomor satu kita harus menguatkan logika kita, naluri kita, pengalaman kita tanpa bisa dihasut untuk melakukan sikap membabi buta di mana bertujuan untuk suatu luapan obsesi yang di luar daya kemampuan kita Hans. Nah, kalau itu bisa kita lakukan di mana kemudian pedoman pada kalender dipedomankan, diaktualkan, dilaksanakan dengan baik dan benar, saya sih percaya gitu karena yang bikin kan saya. Saya percaya makanya. Kita yang pusing bahkan. Saya percaya bahwa pedoman itu kelak bisa membantu baik yang sionya diramalkan jelek ataupun apalagi yang sionya diramalkan bagus. Loh, kita berharap semuanya menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Amin. Ya, kalau semua pribadi sukses, maka negara kita pun akan menjadi makmur adanya. Amin. Kesehatan karakter, bakat,
bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Nah, kita boleh langsung masuk ke pertanyaan. Boleh Pak Kang, silahkan, ada siapa nih? Ini ada Caca Marince. Oke, ini sering juga ya bertanya ya? Benar ya. Ini bertanya di video kekeliruan di depan pintu utama dan di ruang tamu. Oh, ini berarti video yang baru dong nih ya. Iya betul. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam. Saya ingat info Pak Kang mengenai kusen pintu kayu. Bila rusak, sebaiknya tidak disambung dengan kayu lagi. Ingat nggak tuh? Lupa kalau Hans Pak Kang. Lupa ya. Jadi gini Hans, ya saya ingatkan sedikit ya. Ya, boleh Pak Kang. Seringkali kusen kayu itu kan dimakan sama rayap ya. Betul. Apalagi kusen pada kamar mandi. Tiap hari kesiram gitu kan, lama-lama lapuk. Betul. Nah kalau bagian bawahnya lapuk kemudian dipotong Hans, tuh nggak boleh disambung dengan kayu yang potongan yang baru Hans. Oh, Penyambungan kayu dengan kayu untuk satu batang kusen nggak bagus Hans. oke. Biasanya Hans, dan seringkali terbukti ya penghuninya mengalami kerugian finansial yang cukup banyak Hans, bisa sampai kebangkrutan Hans. Ya, ya, ya. Ya, nah tentu saja kita larang. Nah ini dia nih mengucapkan itu tuh ya. Jadi kalau rusak sebaiknya tidak disambung dengan kayu lagi. Nah dia lanjutkan nih. Apa Pak Kang? Kalau saya punya meja makan kayu jati, oh mantap nih meja makannya Berat kayu ya? jati nih ya. Ada bagian yang patah. Ya. Atau retak di daun meja dan kaki meja secara feng shui, apakah sebaiknya diperbaiki atau lebih baik tidak digunakan lagi ya? Terima kasih. Menurut Hans gimana nih? Aduh, nggak ngerti tuh Pak Kang. Kalau Iya, sayang sih ya meja jati ya. itu bagus, berat gitu. Bener ya. Nah, kalau kita mengacu kepada yang tadi itu, ya. Si kusen itu Hans, dia kalau mau diganti ganti satu batang Hans. Oh, oke. Tapi Kalau- nggak perlu semua ya Pak Kang ya? Iya, jadi kan kusen itu pintu kan di kiri, di kanan, sama bagian atas dong ya. Betul, iya. Nah, jadi kita satu kusen aja yang kita Oh, satu sisi gitu satu boleh ya Pak Kang sisi, ya? misalnya yang kiri ya, yang kiri aja kita copot, kita ganti gitu kan. Oh, oke. Nah, sebetulnya kalau untuk kusen kayu kita pernah kasih tahu juga Tuhan caranya. Kita bisa bikin locis ya, kita tempel dengan semen gitu ya. Oh, Tapi kalau meja makan kita tempel semen kan jelek kan. Betul Pak Kang. Ya, Iya. jadi bagian sepotongnya aja yang kita copot. Misalnya kakinya ya satu batang kaki itu kita ganti gitu. Oh, oke. Ya, jadi jangan main sambung-sambungan deh ya. Karena penyambungan kayu itu seringkali menimbulkan masalah ya. Oke. Jadi bukannya berarti harus dibuang dan tidak digunakan lagi. Sayang kan, apalagi jati ya. Iya, betul. Jadi silakan dimanfaatkan cara tersebut. Kita lanjut ya. Pak Kang, boleh nanya sebentar Pak Kang? Boleh. Ini kan kalau misalnya kayu ini sebaiknya tidak disambung, diganti satu, misalnya tadi satu sisi gitu yang kirinya rusak, diganti semua. Tapi sekarang kan ada kusen-kusen yang terbuat dari plastik Pak Kang. Nah ini juga kan suka pecah-pecah nih kadang kusennya. Ini juga apakah sama atau seperti apa nih Pak Kang? Gini Hans, satu hal yang kita harus pahami, Apa nih Pak Kang? bahwa kayu adalah unsur yang hidup. Logam adalah unsur yang mati. Ya, begitu juga kalau
minyak yang sudah menjadi plastik. Oke, iya. Berarti dia kan udah termatikan tuh. Mati, betul. Ya. Nah, jadi kalau sifatnya bukannya hidup, terserah Hans mau bagaimana boleh. Namun demikian Hans, saya selalu menganjurkan untuk rumah-rumah tuh pakai kayu Hans. Oh, iya. Kenapa? Agar pertumbuhan feng shui-nya bagus sehingga ekonomi membaik. Setidak-tidaknya jangan pernah memakai kusen atau daun pintu dari bahan logam atau plastik untuk pintu utama dan pintu-pintu kamar tidur Hans. Oh. Juga iya. sebaiknya pintu ruang kerja pun sebaiknya kayu pula gitu Hans. Semua pintu, kusen-kusennya kalau bisa pakai kayu lebih baik gitu ya Pak? Betul. Oke, Ya. baik Pak. Kita lanjut ya. Ada dari Loyal Logistik nih. Selamat malam. Loyal Logistik Sejahtera. Ya, di video kekeliruan di depan pintu utama dan di ruang tamu. Pak Kang mohon maaf, ada yang saya lupa mau tanya untuk arah dapur dan kompor saya. Seharusnya hadap mana yang hoki? Nah, ini pertanyaan lucu nih Hans. Lucunya di mana Hans? Kalau dia bertanya arah dapur dan kompor saya, kita mesti tahu dong. Betul, Data, datanya ya. iya kan? betul Data banget. kelahirannya dan itu nggak gampang Hans, mesti Ya. dikaji mendalam. Karena kita harus mencari nafas naga dari luar sampai masuk ke bagian dalam kan? Betul. Nah, paling-paling yang kita bisa kasihkan adalah ketentuan umum. Betul. Kalau ketentuan khusus ya harus dihitung berdasarkan pribadi gitu toh. Tetapi saya juga bilang ini pertanyaan lucu. Kenapa? Kenapa, Pak? Tadi kan kalau berbicara saya itu kan pribadi. Tapi kalau dia tidak mengatakan saya, berarti kan umum. Kalau umum kan di FSA channel banyak banget itu. Iya. Ya, dari yang mulainya tuh pada awal penayangan, jadi awal daripada video yang dipublish itu ada Kang Singfat ya menjelaskan bagian dapur gitu kan. Nah kemudian juga banyak tuh setelahnya saya pun misalnya menjelaskan mengenai agar makin hoki hindari pantangan dapur gitu, videonya 1 sampai 5 atau 1 sampai 6 tuh. Iya, banyak banget. Banyak kan? Betul, betul. Karena apa? Bukan hanya pada posisi kedudukan dapur dan posisi kompornya saja yang penting, situasi-situasinya. Misalnya ada pula kan mengenai yang saya larang itu kalau dapur berada di lorong. Misalnya gini, dia bertanya dapurnya yang bagus di mana? Oke, kita bicara umum nih ya. Ya. Dapur yang bagus adanya misalnya di tenggara, di selatan, di timur, di barat, barat laut, oke ya. Tetapi kemudian itu adanya di lorong, apalagi di ujung lorong, itu menjadi salah Hans. Ya. Jadi nggak bisa kita untuk yang umum aja, kita nggak bisa asal jeblak begitu. Iya, betul Pak. Ya, harus kita pedulikan benar. Nah, posisi kompor nomor 1, spatula ketika kita memasak, jangan kita buangnya keluar. Betul, harus ke dalam ya. Harus ke agak dalam rumah gitu ya. Nah, posisinya gimana? Nah, kita harus bilang kompor itu harus misalnya menghadap ke api gitu ya, ke kayu gitu ya. Nah, bukan orangnya yang menghadap gitu. Itu ada tuh penjelasannya ya. Ya. Jadi tolong bagi Loyal Logistik Sejahtera ya, dipelajari lagi deh tuh ya apa yang kita sudah sajikan. Kita lanjut ya. Boleh Pak Kang? Ada Juragin nih kalau nggak keliru, Seli Sepetu. Oke, selamat malam. Bertanya pada video kaitan selaras dan ciong dengan kekeliruan penataan feng shui. Ada beberapa pisau di dapur katanya. Ya pisau ya memang letaknya harusnya di dapur ya. Iya, Kalau pisau dapur deh ya. betul. Di mana pisau tersebut ditata seolah-olah menghujam ke lantai dapur.
Apa efeknya Pak? Terima kasih. Ya efeknya ya nggak ada masalah ya, seolah-olah toh. Iya betul. Kalau dia betul-betul menghujam ke lantai dapur, saya sayangkan itu. Kenapa Hans disayangkan? Iya. Kenapa Hans? Kenapa Pak? Kenapa saya menyayangkan kalau pisau-pisau tersebut benar-benar menghujam ke lantai dapur? Ya sayang, lantainya rusak. Sangkain ada alasan apa Pak? Iya dong. Iya. Kalau lantainya dari parket bonyok deh. Kalau itu dari keramik atau marmer atau bahan tanah lainnya, ya nggak akan nancep dah ya. Iya benar. Susah itu ditancepinnya ya. Iya. Jadi kalau dia seolah-olah ada efeknya enggak. Jangankan seolah-olah, beneran aja ditancepin nggak ada masalah kok. Iya benar. Efeknya yang paling penting adalah kalau seolah-olahnya itu sok menghujam, kemudian gampang dipegang oleh anak kecil. Oh oke. Ya kan kita nggak tahu seolah-olahnya seperti apa. Ya jangan-jangan dia meletakkannya mengambang di atas tapi seolah-olah menancap. Kalau dipegang anak kecil atau dimainkan anak kecil kan berbahaya. Iya betul. Ya nggak boleh dong ya. Jadi sepanjang itu nggak bisa dijamah anak-anak dan cuma seolah-olah belaka, ya tentunya tidak ada masalah. Nah kecuali dia ukurannya besar-besar, Ya. sudut lancip-lancipnya nih mengarah ke pintu. Nah ini kenapa nggak boleh? Karena kan berdasarkan feng shui ada satu ketentuan bahwa semua benda mengeluarkan, memancarkan energi ya. Bisa energi negatif, bisa energi positif. Nah kalau dia sudut-sudut lancip pada umumnya energi negatif dong ya. Betul Pak. Nah ini yang kita harus waspadai, jangan sampai menimbulkan energi negatif bagi para penghuni. Tapi kalau dia cuma seolah-olah ya tidak ada masalah. Oke. Ini pun kalau disimpan di dalam laci juga sama ya Pak Kang ya? Ya sama lah. Sama ya? Ya, jadi kalau kita khawatir dengan pisau, ya pisaunya juga dikunci aja gitu ya. Oh, oke. Jangan sampai nanti kalau lagi ribut suami istri hilap ambil pisau lagi. Gampang deh Wah, ambilnya ya. Iya. Ya kalau dia seolah-olah aja udah khawatir, kita bisa khawatir yang lebih daripada seolah-olah kan? Betul Pak Kang. Baik. Ada lagi Pak Kang? Saya pikir sementara cukup dulu. Oke. Kita mau langsung masuk ke tanya jawab dari WA. Kita break dulu ya Pak Kang ya? Oke deh. Oke, kita kembali Ya. sesaat lagi. Sobat Sonora jangan kemana-mana. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Sonora Family Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora, masih di Feng Shui Sonora bersama dengan saya Hans Christian dan juga Pak Kang Hong Kian. Kita masuk ke pertanyaan WhatsApp Pak Kang. Oke. Oke, ini ada penanya pertama Pak Kang. Iya. Namanya adalah Muhammad Fajrin. Hans bantu aja Pak Kang. Iya. Di Mama Uzbek Hotel Alpha Mama Alpha Delta. Iya. Fajrinnya di Fanta Alpha Delta Juliet Romeo India Nano. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 17 Januari 17 bulan 1 Pak Kang. Iya. Tahunnya 2002. Iya. Jamnya jam 5 pagi Pak Kang. Jam 5 pagi. Iya. Oke, ini ada nama pasangannya juga Pak Kang. Iya. Ratu Aulia Kinanti, Hans bantu eja. Iya. Untuk ratunya di Romeo Alpha Tango Uzbek. Aulianya di Alpha Uzbek 5 India Alpha. Oke. Kinantinya di Kilo India Nano Alpha Nano Tango India. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 31 bulan Juli, 31 bulan 7. Iya. Oke. Tahunnya 2004. 2004. Oke. Jamnya jam 12 siang Pak Kang.
Jam 12 siang. Oke. Oke, ini Fajrin ini menanyakan soal bagaimana untuk kecocokan karirnya Pak Kang, lebih cocok berbisnis atau lebih cocok untuk bekerja, elemen apa yang kuat, dan juga menanyakan soal adakah baju-baju yang perlu diperhatikan dan juga peruntungannya di tahun ini seperti apa. Lalu juga menanyakan bersama dengan Ratu Aulia Kinanti ini kecocokannya seperti apa Pak Kang, dan apakah ada saran katanya. Terima kasih. Oke, yang satu sionya ular, ya, yang satu sionya monyet, ya. Ya. Yang bersio ular lahir pada hari Kamis, tanggal 5 bulan 12 tahun 2552, Imleknya ya, tolong dicatat. Oke. Yang Ratu Aulia adalah hari Sabtu, ya, tanggal 15 bulan 6 tahun 2555 ya, untuk kalender Imleknya. Oke. Nah, berdasarkan komposisi tersebut tadi, kita hitung dong ya, Ya. cocok nggak nih? Oke. Ya, kecocokannya boleh dibilang termasuk pas-pasan ya. Oke. Kenapa nih pas-pasan? Kita mau cari tahu juga nih. Oh, ternyata si Muhammad Fajrin orangnya keras kepala. Oh, oke. Ya, sedangkan si apa itu Ratu Aulia Ya. gampang meledak gitu ya. Oke. Nah, jadi boleh aja sih dia bergabung ya, asalkan memahami kekurangan tersebut tadi, agar jangan nanti menjadi alasan untuk sesuatu yang nggak patut ya. Oh, oke. Karena keduanya pun sebetulnya dalam hal berpikiran itu berbeda. Oh. Yang satu maunya ke kanan, yang satu maunya ke kiri. Nah, ini yang repot gitu ya. Nah, tetapi kalau keduanya itu bisa, ya nggak ada masalah sih ya, asalkan dilangsungkannya juga pada saat yang selaras ya, yang tepat ya. Ya. Nah, kedua-duanya nih boleh dibilang punya kemampuan berbisnis yang baik, punya tujuan hidup yang oke ya, jadi punya semangat. Nah, asalkan keduanya ini berbisnis pada bidang yang tepat, tentu kemajuannya akan lumayan ya, akan signifikan. Nah, untuk Fajrin ya, Juragan Fajrin cocok di bidang berunsur kayu, berunsur tanah ya. Oke. Berunsur logam pas-pasan sih gitu ya. Kayu tanah yang kuat ya. Sedangkan untuk Ratu Aulia bidang kayu cocok, kemudian bidang logam cocok. Jadi kalau mau bersatu untuk satu bidang, ya bidang kayu dong ya yang diutamakan ya. Walaupun logam itu cocok buat Juragan Fajrin kan agak kurang ya. Iya. Nah, tetapi kalau untuk kayu kedua-duanya hebat. Nah, baju apa yang harus disarankan dipakai gitu ya? Nggak ada yang disarankan sih. Kedua-duanya udah siap untuk berbisnis, asalkan Juragan Fajrin tidak gampang ngambek, ya maksudnya tidak gampang keras kepala, dan mau membuang dendamnya. Kemudian juga Juragan Aulia nggak gampang emosional, maka hokinya akan mencuat dengan sendirinya. Oke. Kesehatan bagaimana Pak Kang? Kesehatan, kalau untuk Juragan Fajrin jaga pencernaan, perutnya kurang bagus ya, dan juga minumnya juga harus dicukupi. Kalau untuk Aulia Juragan, cuma masalah jaga bagian perutnya aja tuh, pencernaannya ya, jangan telat makan lah misalnya. Nggak ada lagi? Ini dua-duanya artinya masalah perut ya Pak Kang ya? Bener. Oke, ada lagi Pak Kang? Cukup? Cukup, baik. Semoga menjawab ini untuk Muhammad Fajrin dan juga Ratu Aulia. Kita berlanjut ke penanya berikutnya Pak Kang. Oke. Ini, waduh ini pasangan juga. Banyak ternyata malam hari ini pasangan Pak Kang. Oh, sip lah. Oke, ini ada namanya Intri Febiola, Hans bantu Eja Pak Kang. Iya. Di India Nano Tango Romeo India. Iya. Febiolanya di Fanta Eko Bet
Delta, India, Oscar 5 Alpha. Oke. Ini perempuan, tanggal lahirnya tanggal 29 bulan 12, 29 bulan 12, tahunnya 2000 Pak Kang. 2000, Betul, jamnya 7:05. jam 7:05 ya. Betul. Oke. Lalu juga ini pasangannya, cowoknya Pak Kang, namanya adalah Abraham Ishak. Abraham biasa kali ya. Betul, pakai RH ya Pak Kang ya. Iya. Abraham Ishak, Ishaknya India Sierra Hotel Alpha Kilo. Oke. Laki-laki, kelahiran 16 bulan 11. 16 bulan 11. Betul, tahunnya 1998. Iya. Jamnya 00:52 Pak Kang. Ini menanyakan dari kecocokan energi dan elemen kelahiran kami, apakah hubungan ini memiliki fondasi yang kuat untuk kepernikahan jangka panjang atau lebih cocok sebagai pasangan untuk fase tertentu saja Pak Kang. Memang mau untuk tertentu aja ya. Ini Nah. bingung kadang kalau yang begini ya Pak Kang ya. Iya, dia yang satu macan, yang satu naga. Oke. Macan sama naga tuh kalau berdasarkan zodiak ya, kepercayaan nih, dua-duanya tuh adalah sama-sama penguasa gitu. Oh oke. Jadi seringkali nggak mau kalah dia, si Oh, macan oke. sama Makanya si ikuti masing naga. tinggi masing-masing ya. Ya, jadi harus egonya dijaga ya. Terutama Abraham ya. Abraham jangan suka nuding-nuding gitu, misalnya terlalu mendikte ya, tentu aja nggak bagus gitu ya. Nah, tetapi keduanya ini punya cara berpikir yang sama ya. Dan kecocokannya ya sedikit lebih daripada sekedar lumayan, tapi ya nggak terlalu signifikan, tapi ya lumayan lah. Cuma dikatakan bisa membina hubungan. Kenapa? Karena keduanya cara berpikirnya sama. Hanya saja kalau tadi pihak laki-lakinya yang keras kepala, ini pihak perempuan nih, Oh oke. ya. Ya. Pihak perempuan keras kepala, pihak laki-lakinya terlalu membumi, terlalu mau pegang kendali gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai nanti kemudian juga daripada pihak wanita mengkomplain misalnya, walaupun si Abraham ini orangnya disiplin, bertanggung jawab, tapi dia bisa gampang malesnya datang Oh oke. dan ambisinya lemah, sedangkan yang satunya kan ambisinya menggebu gitu ya. Itu aja, kalau itu bisa dipegang, saya yakin segala sesuatunya bisa terlaksana dengan baik. Terlebih perlu dipahami oleh juragan Abraham bahwa memang dia punya potensi keberuntungan sangat besar ya. Jadi tolong sering pakai baju putih dan merah ya, jadi memotivasi diri agar senantiasa bersemangat. Tentunya akan membantu prinsip dia dalam mengendalikan dunia bisnis yang bakal berkembang pesat kalau dia memang berkeseriusan ke arah itu. Iya. Oke, ini kan yang bertanya Intri Febiola yang ceweknya Pak Kang. Benar, tapi kan nanti bisa dikasih tahu dong. Betul. Nah, ini dia nanyain Pak Kang soal dirinya nih. Apakah lebih bagus bangun bisnis sendiri atau di dunia profesional artinya Pak Kang? Di dunia profesional kan sama juga dia membangun diri sendiri, membangun usaha sendiri dong. Maksudnya kerja sama orang kayaknya Pak Kang. Ya, kalau kita berbicara membangun bisnis atau kerja pada orang lain, tentunya dia lebih cocok untuk mandiri. Oh, lebih cocok mandiri ya? Benar. Oke, bidangnya ada Pak Kang yang disarankan? Kalau untuk Abraham ya, Intri Febiola, yang perempuannya Pak Kang. oh yang perempuannya, bidang berunsur tanah dominan. Tanah dominan ya? Jadi dunia jasa, dunia properti. Ya, tadi kalau dia bilang dunia profesional bidang apa? Betul, kita bingung ya. Ya. Oke, cukup Pak Kang? Cukup.
kita ke penanya berikutnya. Ya, Ini ada Aang Andi, Pak Kang. Aang. Andi, betul. Hans bantu Eja di Alpha Nano Golf. Oke. Andinya biasa di Alpha Nano Delta India. Oh, nggak pakai Y ya? Enggak, pakai India. Oke. Kelahirannya tanggal 19 bulan 10. 19 bulan 10. Tahunnya 1965, Pak Kang. 1965. Betul, jamnya jam 13.00. 13.00. Oke, selamat malam Pak Kang dan juga Hans. Mau bertanya untuk, ini paket lengkap Pak Kang. Nanyain kesehatannya, lalu juga untuk karirnya seperti apa. Hadap rumah yang bagus seperti apa. Dan juga apakah ada baju-baju yang disarankan. Terima kasih. Oke, Aang Andi Juragan bersio ulang kayu sebutannya. Lahir pada hari Selasa tanggal 25 bulan 9 tahun 2516 ya. Nah, Juragan Aang tuh mampu untuk berbisnis juga loh ya. Dan semangatnya tinggi. Cuma nggak ada tujuannya. Jadi kalau kita ilustrasikan nih si Aang nih, ya, dia bawa kendaraan ngebut, nyiksak mungkin ya. Kita tanya, Juragan Aang, lu mau kemana sih kebut-kebut gitu? Gak tahu, dia bilang. Yang penting gua kebut, nanti sampai di mana urusan nanti deh, dia bilang. Ini kan berarti nggak bagus dong ya, nggak ada tujuannya. Betul. Kalau orang nggak ada tujuannya, mungkin ada hasil karena keberuntungannya memang bagus gitu ya. Tapi hasilnya kan ya sekedar ya nggak bisa bilang maksimal lah ya. Betul. Nah, untuk itu maka baju warna merahnya dikurangi ya, kesukaan terhadap warna merah. Tapi pakailah baju warna putih sesering mungkin agar nanti bertumbuh dia punya ambisi. Dan satu hal juga, tolong tidur yang cukup. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia susah tidur. Oke. Jadi gelapkan ruangan. Kalau udah gelapkan ruangan masih nggak bisa tidur juga, pakai deh tuh baju-baju yang gelap gitu ya. Oke, Nah, kemudian kalau dia lagi santai-santai ini, pakailah baju-baju yang gelap, abu-abu, hitam, biru gitu ya. Nah, dengan demikian nanti dia punya kualitas tidur bagus, cara berpikir dia jauh lebih bagus, ya. Ambisi dia akan terfokus, Hans. Dan dia akan benar-benar menjadi seorang yang berhasil gitu. Ya. Ada lagi yang ditanya? Ini tadi kesehatan ada yang perlu diperhatikan Pak Kang? Kesehatan dia mesti jaga parunya, ya, tulang-tulangnya, otaknya, daya ingatnya, ya, otot-otot sarafnya, dan jangan terlalu dekat dengan angin karena gampang masuk angin, dan minumlah yang banyak gitu ya. Oke. Dan jangan emosi. Nomor satu, emosinya dibuang agar hokinya betul-betul bisa mencuat ke permukaan. Oke. Ini juga ditanyakan tadi bidang bisnis dan hadap rumah Pak Kang. Bidang bisnisnya yang berunsur kayu dominan yang paling bagus ya. Hadap rumahnya ke timur laut, oke. Timur laut ya. Ya, Ada 2 pilihan. Baik, cukup Pak Kang? cukup. Cukup. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ada sahabat Sonora bernama Lukas Purnomo Pak Kang. Lukas. Lukas, betul. Has bantu Eja di 5 Uzbek Kilo Alfa Sierra. Ya, Purnomonya normal Pak Kang. Di Oke. Papa Uzbek Romeo Nano Oscar Mama Oscar. oke. Tanggalnya 19 bulan 2 Pak Kang. 19 bulan 2, Betul, tahunnya 1984. 1984, Ya, jamnya jam 8 malam. jam 20 ya. Betul Pak Kang. Ini hadap rumahnya ke selatan katanya Pak Kang. Hadap rumah sekarang dia ke selatan. Betul. Berarti perkembangan bisnisnya lambat. Oh, oke. Gangguan kesehatan sih masih boleh dibilang terkendali ya. Tapi ya agak ya rapuh lah gitu ya, nggak bisa betul-betul bagus gitu ya. Yang paling nyata adalah bisa mengganggu masalah ekonomi. Oke. Ini juga menanya Pak Kang soal rumah. Depan Iya. rumah katanya tepatnya di atas tutup got, mau saya taruh pot tanaman. Apakah bebas saya tanam pohon apa saja boleh Pak Kang? Karena saya pernah mendengar
di depan rumah jangan ada pohon pepaya katanya. Terima kasih Pak Kang. Iya, kalau pohon pepaya itu adalah cuma kepercayaan. Pohon pepaya takut jadi payah. Oh, oke. Ya, padahal sama pepayanya kan suka ya. Enak ya Pak Kang ya? Enak lah pepaya ya. Iya. Jadi nggak ada masalah. Yang nggak boleh tuh, memang kalau batang pepaya itu sudah besar, ada di depan pintu, nggak boleh. Dan jangan juga menanam pohon rambat. Ya. Namun kembali kepada posisi rumah yang tadi kurang cocok kan. Nah, jadi kalau bisa pindah jauh lebih bagus gitu. Tetapi sekarang kan lagi ciong nih, nggak boleh. Ya, yang bersiotikus nggak boleh pindah lah ya. Oke. Jadi ada saran lagi Pak Kang? Sementara cukup. Sementara cukup ya. Iya. Oke. Ini kita ke penanya berikutnya Pak Kang. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya mana tadi kok hilang ya? Oke. Ini wah, ini nggak ada jamnya Pak Kang. Ya. Sebentar ya, Hans bantu cari yang ada jamnya. Ini untuk sahabat-sahabat sonora yang mengirimkan pertanyaan, mohon dikirimkan juga dengan jamnya ya, supaya bisa ditanyakan. Ada Wijayanti Pak Kang. Perempuan ya. Perempuan, betul. Wijayanti pakai wijanya, pakai DJ, pakai enggak? Pakai biasa. Whiskey India Juliet Alpha Yankee Alpha Nano Tango India. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 9 bulan 9. 9 bulan 9. Betul, tahunnya 1973. 1973. Jamnya 12:20 siang. 12:20 ya. Betul Pak Kang. Oke. Minggu lalu sudah dikirimkan. Ini hanya ingin menanyakan, ingin diserahi usaha restoran katanya Pak Kang. Apakah cocok? Jika tidak cocok, ini gimana ya, sebentar. Jam lahirnya. Oke, intinya dia ingin diserahi usaha restoran Pak Kang. Ini Ya. cocok atau tidak untuk dia? Gini. Wijayanti ini juragin yang tomboy gitu ya. Dia sebetulnya paling cocok usaha di bidang logam. Ya. Segala metal gitu ya. Besi, perak, tembaga, emas ya, nikel dan lain sebagainya. Kemudian dia juga cocok untuk di bidang mesin-mesin, termasuk otomotif. Maka nggak heran kalau misalnya Wijayanti ini memang suka dengan otomotif begitu. Nah, itu yang nomor satu adalah ke bidang metal, kedua ke mesin, ke otomotif gitu ya. Nah, berikut adalah ke makanan dan masakan gitu. Jadi mau diserahkan rumah makan kan? Wah, dan kapan? Sekarang ini lagi bagus dong gitu. Jadi silakan aja. Nah, kapan kalau mau memulainya? Yang paling bagus nih di bulan ke-6 jangan, bulan 6 Imlek jangan, bulan 8 Imlek oke, bulan 10 Imlek juga oke ya. Jadi 8, 10, bulan 11 Imlek oke, di tahun depan jangan memulainya gitu ya. Nah, tanggal berapa? Tanggalnya lihat di kalender dong ya. Betul. Nanti kalau tanggalnya udah ada baru bisa bertanya jamnya ya Pak Kang ya. Boleh. Oke, baik. Pak Kang, kita sudah harus berakhir Pak Kang. Oke. Malam hari ini terima kasih Sip, banyak. cepet Sudah juga waktu di malam rasanya. hari ini. Ya, yang penting walaupun waktunya cepat, kita berharap sahabat Sonora bisa memetik manfaat dari pembicaraan kita, dan kesuksesan mereka adalah harapan kita, bahagian kita, dan kebanggaan kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Kang. Kita ketemu lagi minggu depan Pak Kang. Oke, selamat malam, sukses selalu, sampai minggu depan Hans. Sampai minggu depan.